Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di, Tafsir Taisir Al-Karimir Rahman, ayat yang ke-45 malam ini akan kita baca insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' faminhum man yamshi ala faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa iyyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat yang ke-45. Wallahu, dan adalah Allah, khalaqa. Wallahu, dan Allah khalaqa, adalah yang telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Kulla dabbatin, semua binatang yang bergerak. Kata-kata dabbah lek bahasa Jawane gegremetan, maksudnya sing gremet, ya, semua makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mimma'in, dari air. Air yang dimaksud adalah air mani, cairan yang membawa bibit, yang mengandung bibit manusia, bibit binatang itu sendiri.
Faminhum di antara mereka. Mereka siapa? Dabah. Ya. Man ada yang yamshi berjalannya ala batnih di perut. Nah, telesor rupane ula. Nah. Wa minhum di antara mereka siapa? Dabah. Man ada yang yamshi berjalannya ala rijlaini di atas dua kaki. Contohnya siapa? Ngacung. Enggak ada ngacung sanuke ra disebut. Ya. Wa minhum di antara mereka man ada yang yamshi berjalan ala arba di atas kaki yang 4. Contohnya ya wedhus, ya sapi, ya unta. Nah, ya truelun, ya jerapah. Nah, mereka berjalan di atas 4 kaki. Nah, bersama semuanya tercipta dari bahan baku yang sama berupa air mani. Baik. Innallaha sesungguhnya Allah mana tadi? Yakhluqu Allah menciptakan Allah ma yasha seperti yang Allah kehendaki. Jadi sama ndak usah komplain lah nyapa sikilku kok mek loro, lah piye diwehi sikil papat apa piye dipasang keluh. Wong dadi menungso sikil loro sik kurang trimo. Nah, ya demikian. Jadi Allah menciptakan yang Allah kehendaki. Ya. Nah, disebutkannya yang 4 bukan berarti terbatas hanya 4 kaki saja. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menambah, Allah menambah seperti yang Allah katakan. Dan semua yang kakinya lebih dari 4 masuk dalam firman-Nya, yakhluqullahu ma yasha. Allah nyiptakne sak kersane. Ora satu atur. Wong sampean ora modal dadak arep usul. Lek urun monggo sampean usul, urunan sampean. Ora, ya wis meneng. Nyumbang ora, duwe ora, urunan ora, ewang-ewang ya ora. Lah kok arep usul. Nah, omahe tanggamu sampean ndak usah usul. Mbok ora melu duwe, ora melu urun. Nggih napa mboten? Hei, kita teruskan. Innallaha sa'tamani Allah. Naam, ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Jadi semua yang Allah Ta'ala ciptakan, mulai yang berjalan dengan perut, mulai yang berjalan dengan 2 kaki, kok bisa begitu loh ya. Keseimbangannya ya ono apa? Lek berjalan pakai 4 kaki kan ya mungkin agak bisa dinalar. Ada keseimbangan, tapi 2 kaki itu loh. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita mampu berjalan, melatih kita dengan penuh hikmah dan lembutnya sedikit demi sedikit. Ora kok lahir percocot langsung melayu lah ya bingung mbok mung goleki sampean. Ya. Mulai dari lumah-lumah ora iso apa-apa. Mulai dilatih diiring nih sedikit demi sedikit, mulai belajar miring dewe, mulai murep, mulai lungguh pengen mengeraih sesuatu terus berangkang, sing rasa-rasan berangkang mergo lara dengkule khawatir berangkang, lek lara dengkule akhirnya kesot. Ya, kemudian berdiri mencoba keseimbangan. Kemudian berjalan. Menungso niku ngoten, ngadeg we, lek urung latihan ora godak. Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan kalian tidak ngerti apa-apa. Sehingga bersyukurlah atas nikmat Allah. Kita teruskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Ta'ala maui, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, demikian. Wallahu Allah innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Pokoknya apapun yang dikatakan syai' Allah Ta'ala memiliki kudrah di dalamnya. Semua
makhluk Allah Ta'ala maha kuasa, kuasa menciptakan, kuasa mengadakan, kuasa mengatur, kuasa mematikan, nah, dan kuasa menghakimi. Ya, demikian. Di ayat ini dikatakan yunabbihu, Allah Ta'ala memberikan peringatan ibadahu kepada para hambanya, ala atas ma yusyahidunahu, yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang mereka tonton. Ya. Dan tentunya apabila pelajaran itu berangkat dari apa yang mereka saksikan, ya, mereka lihat sendiri, maka pelajaran itu akan semakin mengena. Ya, demikian. Annahu, sesungguhnya Allah khalaqa, telah menciptakan jami'a ad-dawab, segala binatang yang melata. Kalimat dawab dari kata-kata dabba ya dubu, dabbatan, na'am, dawab, na'am, jamak daripada dabba. Allati, yang ala wajhil ardi, di permukaan bumi. Ya, min, dari ma'in, air. Allah menciptakan semua binatang melata di atas bumi dari air. Ai, maksudnya adalah min ma'iha, dari airnya binatang itu, spermanya. Kulliha, semuanya, alma. Nah, mana tadi? Ai, maksudnya adalah min madatiha, ya, dari bahannya, kulliha, semuanya, alma, yaitu air. Semua binatang bahan bakunya adalah air. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa ja'alna, dan Allah Ta'ala ciptakan, minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, yang memiliki kehidupan. Jadi air adalah rahasia kehidupan, di samping dia adalah merupakan bahan baku kehidupan itu sendiri. Ya. Fal hayawanatu, maka seluruh binatang, allati tatawaladu, yang beranak pinak, yang berkembang biak. Aman diarani berkembang biak, sanui ora patek trimo, ya wis beranak pinak. Nah, ya. Madatuha, bahan bakunya, ma'un nutfah, adalah air mani. Ya, semua binatang yang beranak pinak, ya, berkembang biak, bahan bakunya adalah air mani. Ya. Hina, ketika yulqihu az-zakaru al-unsa. Hina, ketika yulqih, nah, melakukan penetrasi az-zakar, si pejantan, al-unsa, kepada betinanya. Ya. Jadi demikian. Wal hayawanat, dan binatang-binatang, allati, yang hayawan, hewan, semua hewan. Kenapa hayawan dikatakan hayawan? Karena memiliki kehidupan, dari kata-kata hay. Jadi hewan itu bahasa Arab aslinya. Nah, ya, demikian. Jadi semua hewan, allati tatawalladu minal ardi, yang terlahir dari bumi, la tatawalladu, tidaklah ia terlahir, illa, kecuali, minar rutubat al-ma'iyah, dari cairan yang bersifat air. Kal hasyarat, contohnya adalah semua hasyarat. Hasyarat yo mime, yo nyamuk. Masuk nyamuk ada spermanya? Ya dawuh Allah ngono iki. Nah, seperti juga lalat, ya, bahkan cicak-cicak di dinding, ya, demikian. La yujadu minha syai'un yutawalladu min ghairi ma'in abada. La yujadu, tidak akan ada
minha sadiri semua binatang tersebut syai'un satupun yutalawalladu yang terlahir min ghairi ma'in dengan tanpa air mani abada selamanya. Ya, semua yang kita saksikan terciptanya ketika mereka mampu berkembang biak, tidaklah mereka berkembang biak kecuali dengan sarana air mani. Baik. Begitu dan seterusnya. Fal madatu maka bahan pokoknya wahidatun adalah sama. Apa namanya? Sperma, air mani. Ya. Walakin akan tetapi al khilqatu makhluk yang tercipta mukhtalifatun berbeda-beda. Min wujuhin dari bentuk katsiratin yang banyak. Musing sikile papat ya rena-rena modele mulai dari onta, mulai dari sing gedhe dhewe napa gajah, sing dhuwur dhewe napa jerapah, mulai dari singa, mulai dari sapi, mulai dari wedhus, mulai dari dan seterusnya, bahkan tikus, bahkan nyun sewu tikus sing cuwilik tikus piti pisan. Ini sing sikile papat. Mulai dari truelun, mulai dari kelinci, mulai dari marmut dan seterusnya. Boleh berbagai variannya. Yang berkaki 4, yang berkaki 2 juga begitu. Spesies burung, masya Allah, luar biasa banyaknya. Ya, dan alhamdulillah burung-burung dilindungi sehingga lingkungan kita kembali asri. Neng gurita, neng sorpring, ono manuk, bersuara dengan begitu merdunya dan indahnya. Teringat pada tahun-tahun lalu, begitu dan seterusnya, ya demikian. Kemudian ayam, kemudian angsa, yang berkaki 2, ya, yang berkaki lebih dari itu, mulai dari kelabang, mulai dari kolomonggo, mulai dari semut, mulai dari lebah. Lebah berapa kakinya? 6 atau 8, begitu dan seterusnya. Nah, ya demikian. Faminhum di antara mereka man ada yang yamshi ala batnih, berjalannya di perut. Kal hayati contohnya adalah ular. Jadi ular itu berjalannya di perut dengan perutnya. Nah, sama nurasan jajal sing jelas ora iso. Praktekno ning tanganmu dibondo, didelehne dhuwur. Ya ora gedak. Klesor. Paling ya manggah ning kono. Kejaba lek tok bontang-banting ki mau tengen kira-kira ya iso teko ngene. Tapi lek kon maju kok ndak enek tangan karo sikile menungso ora iso. Kalah we lah karo ulo. Sebab awakmu ndak kena tok tekuk kanan kiri. Bisa ditekuk kanan kiri? Enggak bisa. Nah, ya demikian. Jadi ngaku kalah lah kalau ulo. Nah, faminhum man yamshi ala batnih kal hayyah wa nahwiha. Wa minhum di antara mereka man ada yang yamshi berjalannya ala rijlaini di atas 2 kaki. Kal adamiyin contohnya manusia. Kenapa manusia dinamakan adami? Sebab bangsa anak Adam. Jadi ya itu ya nisbah, dinisbahkan kepada Adam, yang Adam adalah merupakan bapak mereka. Jadi ketika kata adami adalah manusia. Wa katsirun dan bahkan banyak juga minat tuyur dari spesies burung, maka semuanya berjalan di atas 2 kaki. Wa minhum di antara mereka man ada yang yamsi berjalan ala arba. Di ayat ini Allah Ta'ala sebut tidak berakal dengan kalimat man. Walaupun sebenarnya ketika dalam pakemnya semua yang tidak berakal itu disebut dengan ma. Yang berakal baru disebut man. Namun kadang Allah menyebutkan yang tidak berakal dengan man. Sebagaimana kadang Allah Ta'ala menyebutkan yang berakal dengan ma. Contohnya apa? Allah Ta'ala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih untuk Allah Ta'ala ma fis samawat, semua yang di langit, wa ma fil ardh, dan semua yang di bumi. Yang di langit dan yang di bumi masuk dalam kategori ma di sini, yang berakal atau yang tidak berakal. Engko sampean ndak disebut nih telah bertasbih nesu. Sehingga maksud firman Allah, sabbaha lillahi ma fis samawat wa ma fil ardh
masuk di dalamnya jamadat. Sebagaimana apa itu jamadat? Benda-benda keras, gunung dan seterusnya, pepohonan dan seterusnya. Dan masuk di dalamnya makhluk hidup yang berakal, contohnya manusia. Nah, ini semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa minhum, di antara mereka man, ada yang yamshi, berjalan ala arba, di atas 4 kaki. Kabahimatil an'am, seperti binatang ternak, wa nahwiha, dan semisalnya. Fakhtilafuha ma'anna fa ikhtilafuha, maka perbedaannya ma'annal asla wahidun, bersama bahan pokoknya satu. Ya dulu semua itu menunjukkan ala nufudhi masyiatihi, atas berlangsungnya, berlakunya kehendak Allah. Bahkan podo-podo menungsone enek lahir ceprot pih galese ireng tenanan, metenteng, ngungkuli saka tunteng. Enek sing lahir mak ceprot putih, masya Allah. Enek sing lahir mak ceprot, masya Allah, hirunge lansipe kaya meh kena tinggi nutul apa. Di antara mereka ada yang lahir mak ceprot, hirunge kok disendekne gunung ceper. Ya, siapa yang membuat itu semua berbeda? Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang keriting, ada yang lurus. Di antara mereka yang ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, boleh. Di antara mereka bahkan nyun sewu, sidik jarinya berbeda-beda. Seluruh manusia sidik jarinya berbeda. Bahkan di antara mereka dari posisi mata dan titik-titik di mata dan seterusnya berbeda. Sehingga ada istilah ilmu geometrik di mana seorang dengan difoto tidak bisa, akan ditipu oleh manusia lain. Ini bukan ini bukan ini, begitu dan seterusnya. Siapa yang membedakan? Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama. Tapi semuanya sempurna, namun tidak ada yang sama. Adakah tukang yang bisa membuat semuanya harus tidak sama dalam seluruh sisinya? Allah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan mereka saking bingungnya mencari model. Di sana ada yang si kembar yang laris manis di pasaran. Apa itu? Kembar. Produknya kembar persis. Mek gur dijenengi siji ngono. Apa yang laris manis di pasaran? Si Avansi dan apa satunya? Apa satunya? Hah? Nah, Avanza dan Xenia itu sama persis kan? Ya, demikian. Kita teruskan. Ya, tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk sama-sama namanya manusia, tidak ada yang sama. Ya, sama tidak percaya jajalan. Kira-kira sama-sama antara truelun satu dan yang lain juga tidak sama. Mek sampean ora sempat ngecek perbedaan truelun satu yang lain. Kayak sapa sing arep nyambut gawe mencari sidik jari truelu. Ya, begitu dan seterusnya. Karena dia ketika melewati suatu tempat, si truelu itu pintar sekali menutupi jejak. Kenapa? Ahli dukir-dukir. Kita teruskan. Ya, demikian. Ya dulu semua itu ya dulu menunjukkan ala nufudi masyiati, berlakunya, terjadinya apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa adami wa umumi, dan keumuman kudrati, kemampuan Allah Ta'ala. Walihada, karena itu qal, Allah Ta'ala berfirman, yakhluqullahu ma yasha. Setelah Allah berfirman, di antaranya ada yang berjalan di atas perut, ada yang berjalan di atas 2 kaki, ada yang berjalan di atas 4, ya, begitu dan seterusnya. Disebutkan yang paling lemah berjalan dengan perut. Nah, karena paling sulitnya untuk digambarkan ada makhluk berjalan dengan perut, supaya Anda tahu itulah kesempurnaan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan setelah itu yang berjalan di atas 2 kaki. Kenapa? Manusia itu pengennya dididik nomor 1.
Ya, sehingga ini walaupun sikile mek loro gah kalah karo sapi. Allah Ta'ala menyetujui manusia dengan kesukaannya yang ingin didepankan, sehingga setelah disebutkan berjalan di atas perut, baru berjalan di atas dua kaki, begitu dan seterusnya. Dan dimulai dari yang termulia, dari mereka yang berjalan dengan kakinya berupa manusia. Taib. Kita teruskan. Yakhluqullahu ma yasha' ai minal makhluqat, saking makhluk-makhlukipun Allah Ta'ala. Ala ma yasha'u ing atase menapa ingkang Allah Ta'ala kersakaken. Makhluk Allah Ta'ala semua diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ini wong Jawa enek istilah yaitu manuto karo sing ngecet lombok. Sing ngecet lombok sapa? Allah Ta'ala. Nah, ya. Walaupun nyuwun sewu ketika lombok itu mahal di pasaran, mulailah ada pengecatan lombok sehingga semuanya sudah merah. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, kita teruskan. Alama yasya'u, atas apa yang Allah kehendaki, minas sifat, dari sifat. Menungso yerno-reno. Enek sing masyaallah wantek. Enek sing nyuwun sewu awake siku. Ya, begitu dan seterusnya. Sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang autis, ada yang lamban, ya. Nah, ada yang standar, walaupun kebanyakannya adalah standar, ya. Demikian. Dan bersyukurlah ketika kita termasuk mereka-mereka yang standar. Dan memang syariat ini adalah untuk mereka yang standar. Kita teruskan. Ketika ada keluar dari hukum standar manusia, maka ada keringanan tersendiri. Nah, manusia itu biasanya bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri bagaimana? Ada hukum tersendiri untuknya, dispensasi, begitu dan seterusnya. Nah, kita teruskan. Innallaha, sungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Kama, sebagaimana anzala al-matar, Allah menurunkan hujan alal ardi, di atas bumi. Wahuwa, dan dia adalah liqahun wahid, sekali mengawinkan. Jadi Allah Ta'ala sekali mengawinkan antara langit dan bumi, sehingga para ulama mengatakan nakahatis sama'u al-ardo, ya, langit telah menikahi bumi. Apa maksudnya? Memasukkan airnya ke dalam bumi sehingga akan memunculkan bibit-bibit yang berbobot. Bibit-bibit yang berbobot. Walaupun sampean ora nandur suket teki, lek enek udan ya nandure pari, tukule suket teki. Kenapa? Allah Ta'ala yang nanam. Ya, Allah Ta'ala yang mengawinkan. Nah, ya, demikian. Kita teruskan. Wa huwa liqahun wahid. Nah, ya, wal ummu, dan ibundanya wahidatun, satu. Siapa ibundanya? Tumbuh-tumbuhan bumi. Nah, wahia, dan dia adalah al-ardu, bumi. Wal aulad, sementara anak yang terlahir dari bumi, mukhtalifatul asnaf, bervariasi modelnya. Sukete yang ngono. Enek sing demenane merambatnya ngesar nemplek neng bumi. Contohnya suket napa Pak ta ya? Suket gerinting. Nggih. Enek demenane japrang, nyeprok. Jenenge napa? Suket lulangan. Kuwi jenenge suket lho nggih. Nek tentang jenis suket apa sing disenengi wedhus lan sapi, takono aku. Lah nyapa? Tukang ngarit asli. Jadi paham. Ya, kita teruskan. Ya. Jadi tumbuhan yang bermacam-macam. Di sana juga ada yang pohon yang masya Allah menjulang tinggi. Ya. Nah, tanpa ada cabangnya. Contohnya apa? Nyiur, dan yang jenis-jenis dengan kelapa-kelapaan. Mulai dari jambe, mulai dari palem, mulai dari kurma, spesiesnya itu. Di sana ada yang cabangnya banyak sekali, ya, dan variannya juga banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Di sana ada yang bercabang banyak, tapi cabangnya nggak mau ke atas, cabangnya
turun ke bawah, geledok tiang. Ser yang dur, Masya Allah. Begitu dan seterusnya. Ya, sementara yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala, dengan diturunkan air dari langitnya, ditumbuhkanlah. Dan masing-masingnya saat ia mengeluarkan bunganya, Allah Ta'ala keluarkan bunga dengan varian yang bermacam-macam, berwarna-warni. Buahnya pun juga demikian, bervariasi, bermacam-macam, berwarna-warni. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Wa huwa liqaqun wahid wal ummu wahidah wa hiyal aur wal aulad mukhtalifatul asnaf wal awsaf. Sementara anaknya berbeda-beda, bermacam-macam, jenisnya, wal awsaf, dan sifatnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sebelum kita carikan ya. Ya, Allah Ta'ala firmankan di sebagian dari ayatnya, disebutkan di sini di surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Allah firmankan, wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Maknanya adalah, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Di sana ada anggur, di sana ada kurma. Anggur yang setiap dahan mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah, sehingga apabila orang ingin membuahkan anggur, caranya dipotongi dulu biar keluar tunas baru, cabang baru, keluar buah, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Tusqa bima'in wahid, disirami dengan air yang sama, air hujan. Ya, wa nufaddilu ba'daha ala ba'dhin fil uqul, dan kami melebihkan sebagian tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Podo-podo uwi, tahu uwi? Tahu ubi manis? Ubi manis dari mana? Dari mana ubi manis? Kalau di tempat saya di Kediri itu ada jualan ubi manis dari Tuban. Ubi manis itu apabila ditanam pun di tempat kami di Kediri, nggak akan mungkin akan rasanya sama. Kenapa? Allah yang membedakan sebagian tempat atas sebagian yang lain. Anda tahu di sana ada salam, ada di sana juga sendung. Postur tubuhnya hampir sama, buahnya hampir sama. Di sana ada yang manis, ada yang kecut. Di sana juga ada yang namanya duku. Di sana juga ada yang namanya salep. Di sana ada juga yang namanya jirak. Tahu jirak? Hah? Ya hampir sama. Bunder modele ning kecute tenanan. Ning lek kok salep lasep. Lek duku manis, lek lasep rodok kecut. Lek jirak bae kecut. Ya. Begitu dan seterusnya. Ketela juga begitu. Tidak setiap ketela yang ditanam ditancapkan akan mengeluarkan hasil yang sama.
Bahkan nyuwun sewu, sebagian dari jagung. Pak Toyo sudah pernah ke Sulawesi, sudah pernah makan jagungnya sana. Ada nggak jagung istimewa yang tidak ada di sini? Ya, jagung di sana itu katanya ditanam dimanapun nggak akan bisa membuahkan buah yang sama. Kata siapa? Kata mereka yang di sana. Aku urung tahu nilai tapi krungu ceritane. Diceritani ning ora digawani. Dadi ya wong jenenge rasa niku kudu dirasakne. Dadi ora iso nggambarne. Lah nyapa? Wong rasa kan kudu dirasakne. Ora kena digambarne. Begitu dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala firmankan wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain di mana? Dalam rasanya. Kurma pun juga begitu, sama-sama kurmanya. Di sana ada sukari, di sana ada ajwa, di sana ada rausana, di sana ada labaklah, di sana ada kajur, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, kemudian juga beras juga begitu. Di sana ada legowo. Enak napa enak lek legowo? Atos. Anyep. Di sana ada rojo lele, di sana ada beramu, di sana ada bagendit, cibagendit, di sana ada ciherang, di sana ada intani, di sana ada banyak sekali. Lah kok iso cerita? Dapuke tahu dadi tukang tandur dadi ya paham. Tomat juga begitu, ada mutiara, ada dan seterusnya dan seterusnya. Terong juga begitu, ada Mustang, ya dan seterusnya. Gobes juga begitu, ada Summer, ya. Nah, ada Grand dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demikian. Lombok juga begitu, ada Cakra, ada yang lain, ada yang lain. Ada cabai rawit yang masing-masing memiliki varian yang tidak dimiliki oleh varian yang lain. Tebu yang ono sece. Ada tebu 62, ada tebu BO, ada tebu Cining, ada tebu BR62, ada tebu dan seterusnya. Banyak. Lah kok iso cerita petani tebu. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Itulah firman Allah Ta'ala, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Bukan hanya sekedar makanan saja yang beda, kayu pun juga berbeda. Kayu jati sampean tandur neng pligungan sing banyune akeh. Lek kon hampuh kaya kayu-kayu jati Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Tangeh, Lamun, tidak akan bisa. Begitu dan seterusnya. Bener ndang gedhi ning serate gedhi-gedhi. Ora iso antep kaya jati kono. Begitu dan seterusnya. Bukan promosi tapi berbicara kenyataan. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil uqul. Allah yang melebihkan satu sama lain dalam rasanya. Degan ya ngono. Degan kuning rasane piye? Ya seje karo sing ijo. Ijo ya rena-rena. Nah, lek sing ijone ijo tenan manyas. Kok ngungkuli seprit. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sementara semuanya diairi dari sumber yang sama. Ya, kurma diairi dari air yang sama. Di sampingnya ditanami lombok, jajal. Kurma rasane manis. Lah lombok rasane piye ngono lho, banyune padha, ilenane padha. Naam. Subhanallah alladzi khalaqa kulla syai'. Subhanalladzi na'am khalaqa kulla syai'. Nah. Ya, demikian. Inna fi dzalik, sesungguhnya di dalam semua itu la ayatin, niscaya bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Ya, diciptakannya binatang dengan berbagai variasinya dan sifatnya dan wataknya. Nah,
Jenenge binatang ternak Masya Allah kutuk karo menungso. Ning binatang-binatang liar yang di hutan sana, apakah memiliki sifat seperti yang dimiliki sifat yang Allah Ta'ala jinakkan untuk manusia? Tidak. Nah begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Azan dahulu silakan. Kita teruskan ayat yang ke-46. Laqad sungguh anzalna, kami telah turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Ayatin, ayat-ayat mubayyinatin, yang menerangkan. Semua ayat yang Allah Ta'ala turunkan adalah menerangkan kebenaran nyata dan pasti yang tidak akan terbantahkan tentang keagungan Allah, tentang keesaannya, tentang bahwa ia saja yang berhak untuk diibadahi. Ya. Wallahu, dan adalah Allah, setelah Allah menurunkan ayat-ayat yang terang, yang nyata, yang jelas, yang gamblang, yang bisa menunjukkan kepada hak dari batil. Ya. Yahdi, memberikan petunjuk man, kepada siapa saja yasha'u, yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi Allah yang menurunkan ayat-ayatnya, dan semua ayat memiliki kualitas yang sama dalam kemampuan untuk menjelaskan kebenaran, keesaannya, baik itu ayat-ayat syariah berupa Al-Quran dan Sunnah, bahkan pun ayat-ayat kauniyah berupa alam raya dan jagat semesta dan semua makhluk yang ada di belantaranya. Namun dengan semua apa yang Allah Ta'ala terangkan dan turunkan tersebut, karena petunjuk itu adalah hanya miliknya, karenanya Allah berfirman, Yahdi, Allah memberikan petunjuk man, kepada mereka yasha'u, yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ingat, hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah yang mampu mengambil manfaat dengan adanya ayat-ayat yang bayyinah tersebut sebagai modal dasar untuk beriman. Kenapa? Karena hanya Allah Ta'ala yang memiliki petunjuk, dan hanya Allah Ta'ala yang berhak membagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah laqad, sungguh, ya, sungguh, ja'alna, kami telah jadikan, ya, laqad, sungguh, rahimna, kami telah merahmati, ibadana, hamba-hamba kami. Jadi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh hambanya. Nah, sehingga Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan, sungguh rahimna ibadana, kami merahmati hamba-hamba kami. Wa anzalna, dan kami menurunkan ilaihim, kepada mereka, ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. Maksudnya adalah wadihatid dilalah, yang jelas ad-dilalah, sisi pendalilannya, ala atas jami'il maqasid asy-syar'iyyah, semua tujuan syariat. Ya, ayat yang jelas yang menunjukkan tentang maqasidus syariah, mulai dari maksud dari penghambaan kepada Allah Ta'ala di dalam semua perintah-perintahnya dan semua larangan-larangannya. Nah, ya, mulai dari dalam rangka untuk mewujudkan proteksi penjagaan bagi jenis manusia dan kemanusiaannya di dalam syariatnya, seperti nikah. Tidaklah Allah Ta'ala syariatkan nikah kecuali diantaranya adalah dalam rangka untuk mempertahankan jenis kemanusiaan.
Ya, dengan diketahui bapaknya, dengan diketahui nasabnya. Itulah yang membedakan jenis manusia dengan jenis yang lain. Ya, nasab itu segalanya. Dengan nasab akan bernilai, berharga. Ya. Nah, sampean tuku wedhus, ora ngerti lurine, bapake sapa? Lek bapake Mbah Bejo Mojokerto, ya seje regane. Tahu Mbah Bejo? Nomor 1. Ditawar 1 miliar aja nggak boleh katanya. Mbuh Mojokerto sing endi aku ora ero. Iki ngono anake Mbah Bejo, larang regane. Kuwi padahal anake wedhus. Mosok menungso ndak tahu siapa bapaknya. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, sehingga dengan disyariatkannya nikah adalah penjagaan kehormatan bagi manusia. Juga dengan disyariatkannya nikah, maka adalah penjagaan untuk jenis manusia. Juga seandainya mereka-mereka LGBT itu dibiarkan, apa? Dibiarkan, tidak ditumpas dan diberi kesempatan untuk melangsungkan apa yang menjadi syahwat mereka dan menyebarkan apa yang menjadi penyakit pribadi mereka dan kejiwaannya. Ingat, mereka tidak memiliki penyakit keturunan. Mereka bisanya ada apa? Menularkan. Tidak ada penyakit yang lebih parah menularkannya kecuali yaitu lesbi, homoseksual dan seterusnya. Kalau dibiarkan, maka akan hilang manusia. Maka dunia akan dipenuhi dengan kunyuk-kunyuk. Nah, dengan babi-babi. Kenapa? Manusianya tidak berkembang. Ya, wedok karo wedok, dadine apa? Ya ora dadi apa-apa. Lanang karo lanang, dadine apa? Ya ora dadi apa-apa. Nah, lek jaran karo khimar cek rada mending, lahir ceprot jenenge begol. Ya, lek mentok karo bebek cek mending, lahir ceprot jenenge branti. Ya. Ayam malas karo ayam Jawa cek rada mending, lahirlah ayam bekisar, regane larang. Lek lanang karo lanang, manusa karo manusa, dadi apa? Ora dadi apa-apa. Hina. Nah, begitu dan seterusnya. Perempuan dengan perempuan, begitu juga. Ya, demikian. Sehingga apabila dilihat apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan apa yang Allah taala perintahkan dan apa yang Allah taala kukuhkan dalam hukumnya, maka semuanya jelas dalam maksud dari pensyariatan hukum, bahwa di balik syariat tersebut ada hikmah, ada maslahah yang dimaui, dan apabila ditinggalkan akan membawa kepada bencana dan mafsadah. Ya, nah, dikatakan di sini wal adab al mahmudah, dan etika-etika yang terpuji. Ya, mulai dari etika bertamu yang sudah kita bahas di surat An-Nur ini. Mulai dari etika berbicara, menuduh. Nah, ya. Menuduh berzina. Etika bergaul, tidak boleh sembarangan orang mengatakan si A karo B gandeng-gandeng lek ngono ngene dan seterusnya. Ya, sehingga gosip tidak ada lagi pasarnya di masyarakat. Kenapa? Ketika hal itu diterapkan, syariat Allah Ta'ala ditegakkan, sehingga manusia memiliki kehormatan tersendiri, prestis, harga diri. Kenapa? Dijunjung tinggi di dalam syariat. Ya, demikian. Kita teruskan. Ya. Nah, wal ma'arif ar-rasyidah. Wal ma'arif dalam jamak dari ma'rifah. Wal ma'arif ar-rasyidah. Ya, nah, ya, ilmu pengetahuan yang membimbing. Wallah, tidak ada satu ilmu pengetahuan punya Allah Ta'ala turunkan kecuali semuanya membimbing. Mulai dari kunci-kunci untuk didapatkannya segala ilmu dan pengetahuan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dari gerbang itu semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia dibuka. Nah, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Fattadhat, sehingga akan jelas bidzalika, dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa ayat. Ya. Ya. As-subul, semua jalan
jalan yang lurus dari jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Wa tabayyana, dan akan jelas ar-rusydu, jalan petunjuk, minal ghayyi, dari jalan kesesatan. Wal huda, dan jalan petunjuk, minad dhalal, dari kesesatan. Ar-rusyd, jalan yang lurus, wal ghayyi, dari jalan menyimpang. Wal huda, dan jalan petunjuk, minad dhalal, dari kesesatan. Jelas dengan adanya Al-Qur'an, dengan ajaran sunnah. Nah, dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ya. Falam yabqa, maka tidak tersisa lagi adna subhatin, sedikit pun kerancuan berpikir, sedikit pun kemamangan, sedikit pun kontradiktif tidak ada, sedikit pun ketidakjelasan tidak ada. Jelas. Bahkan dalam masalah mengusap sepatu pun jelas. Nah, ya, kenapa yang diusap bukan bagian bawahnya tapi atasnya? Karena seorang ketika sholat yang tampak atasnya bukan bawahnya, sehingga yang berhak diusap bagian atasnya. Sehingga kau ketika berdiri menghadap Allah, it's okay penampilanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila diusap bagian bawahnya, bukan membersihkan, tapi nantinya ketika sepatu itu bawahnya basah, di depan ada kotoran yang kering, akan diapakan? Akan ditempel, akan dibawa. Kenapa? Karena air adalah termasuk alat perekat. Ada semen karo pasir dicampur, kena ingin masang botol, harus ada apanya? Airnya. Sehingga kita ulang lagi, diperintahkannya mengusap bagian atas sepatu bukan bawahnya. Ini sesuai dengan akal, di samping juga sesuai dengan syariat, karena Nabi merintahkan untuk mengusap bagian atas bukan bagian bawah. Dan banyak sekali yang lain. Itu tadi sekedar contoh bahwa sesuatu yang menurut naluri katanya, menurut akal yang dangkal katanya tidak sesuai dengan akal, justru itu adalah sesuai dengan akal. Begitu dan seterusnya. Masalah selanjutnya contoh. Ya. Kenapa sih laki-laki boleh untuk menikah lebih dari satu? Sementara wanita tidak boleh menikah kecuali dengan seorang suami. Ingat, poliandri bukan syariat Islam. Ya, tapi poliandri adalah syariat mana? Syariatnya Hindu. Ya, Pandhawa 5 duwe bojo sitok. Jenenge sinten, Pak Toyo? Nah, Islam tidak membolehkan poliandri, tapi Islam membolehkan poligami. Kalau gitu nggak adil. Siapa bilang nggak adil? Itulah keadilan. Ya. Kenapa demikian? Karena wanita adalah rahimnya wanita itu sekedar wadah. Ya, sehingga apabila seorang suami memiliki beberapa istri, pemilik wadah tersebut siapa yang mengisi jelas, sehingga nasabnya jelas disandarkan kepada bapak yang mengisinya. Coba bayangkan seandainya suami istri tersebut adalah memiliki beberapa suami, seperti yang masih berlaku di bawah gunung Himalaya, masih berlaku di sana, masih berlaku. Cuman maaf, kisah pewayangan itu dibawa oleh Wali Songo sehingga dirubah dari poliandri kepada yang lain. Sejatinya kisah Mahabharata, Pandhawa 5 itu beristrikan seorang wanita, mereka bebarengan, dan itu masih dilaksanakan di sana di bawah gunung Himalaya. Ini nggak cocok sebenarnya dengan masyarakat Jawa. Nah, Hindu itu nggak cocok. Dengan tabiat manusia nggak cocok, ya. Nah, kenapa demikian kok dibolehkan poligami? Karena jelas kepada siapa dinasabkan. Tapi kalau poliandri kepada siapa dinasabkan? Tidak jelas. Sehingga itulah pernikahan jaliyah. Nah, wallahu taala alam. Kita teruskan, ya, demikian. Wala yabqa wali unam. Falam yabqa adna syubhatin limuridin limumtilin yata'allaqu biha. Ketika Allah Ta'ala sudah jelaskan ayat-ayat yang sangat jelas, yang sampai tidak menyisakan lagi bagi orang yang ingin mencari kebatilan apa yang ia jadikan pegangan. Tidak ada kepegangan bagi orang yang ingin kebatilan.
Wala adna iskalin li muridis shawab, dan tidak ada sedikit pun iskal bagi orang yang ingin kebenaran. Orang yang ingin kebenaran dengan mudah ia bisa menerimanya. Tidak akan tersisa sedikit pun iskal. Dan demikianlah mudahnya akidah Islamiyah. Demikianlah mudahnya akidah Islamiyah. Masalah tauhid, pelajaran yang paling mudah. Sehingga siapapun akan bisa menerimanya. Ketika pencipta hanya Allah, ketika pengatur hanya Allah, maka tentunya yang diibadahi hanya Allah. Adakah yang ragu tentang ini? Ketika semua yakin bahwasanya makhluk adalah ciptaan Allah, maka harus juga yakin bahwasanya yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, demikian. Ketika dalil rububiyah tak terbantahkan, maka uluhiyah juga harus diterima. Nah, ya, demikian. Li'annaha, sebab Al-Quran dan kebenaran tersebut tangzilu man kamula ilmuhu, adalah diturunkan oleh man zat yang kamula sempurna ilmunya. Syariat ini turun dari zat yang maha sempurna ilmunya, yang maha tahu apa yang maslahat bagi hamba. Nah, ya, wa kamulat rahmatuhu, dan sempurna juga rahmatnya. Bukan ilmunya saja yang sempurna, tapi rahmatnya. Nah, wa kamula bayanuhu, dan sempurna juga penjelasannya. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas dari penjelasan Al-Quran. Sehingga perhatikan di sebagian ayatnya Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah orang yang mengambil peringatan? Karena tidak ada penjelasan yang lebih jelas dibandingkan penjelasan Al-Quran. Tidak ada kejelasan setelah Al-Quran. Nah, ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Wa kamula rahmatuhu wa kamula bayanuhu falaysa ba'da bayanihi bayanun. Falaysa, maka tidak dibutuhkan lagi ba'da bayanihi, setelah penjelasan Al-Quran, bayanun, penjelasan. Artinya tidak ada lagi penjelasan setelah penjelasan Al-Quran yang dibutuhkan. Ya, demikian. Liyahlika, agar binasa, ba'da dzalik, setelah adanya penjelasan. Jadi apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa ayat, berupa mukjizat, berupa keterangan, maka semua itu adalah dengan manusia dan standar akal mereka akan mampu menerimanya. Nah, ketika semua dengan standarnya mampu menerimanya, lalu di antara mereka ada yang menolaknya atau tidak mau beriman, maka disinilah ayat-ayat tersebut sebagai alasan. Ya, dikatakan di sini, liyahlika, agar hancur dan binasa, ba'da dzalik, setelah keterangan dan ayat dan rasul dan mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan, rasul yang Allah Ta'ala utus, mukjizat yang Allah Ta'ala tampakkan, man halaka an bayyinah, orang yang akan binasa sebab adanya penjelasan. Artinya setelah adanya penjelasan mereka tidak menerima, karena hal tersebut menunjukkan memang Allah Ta'ala ingin menghancurkannya. Wa yahya, dan agar hidup dan damai dan sentosa dan bahagia dan mulia, man hayya an bayyinah, orang yang hidup sentosa mulia dengan keterangan-keterangan tersebut. Wallahu, dan adalah Allah, yahdi may yasha, akan memberikan petunjuk, man, kepada orang, yasha'u, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Mimman sabaqat lahum sabiqatul husna, orang-orang yang sudah terdahulu kebaikannya. Ya. Nah, wa qadamu sidqin, dan orang-orang yang sudah terdahulu akan kejujurannya, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka yang menjaga kejujurannya dan mereka yang bersegera untuk menerima kebaikan, maka mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus.
ila siratim mustaqim, ay maksudnya adalah tariqin wadihin, jalan yang jelas, mukhtasarin yang ringkas, musilin yang menghantarkan ilahi kepada Allah. Wallah, tidak ada satu jalan pun yang lebih ringkas, ya, yang lebih jelas, yang lebih mudah untuk menghantarkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ridhonya dan surganya, kecuali apa yang Allah taala turunkan berupa Al-Qur'annya dan diterangkan oleh Rasulnya berupa sunnahnya, dan yang sudah dilalui oleh para sahabat berupa manhajnya. Siapapun yang mencari selainnya masuk dalam firman Allah taala, fa in amanu na'am bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Bila mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka berpetunjuk. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya sejatinya mereka adalah dalam penyimpangan. Mereka yang keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terangkan, sungguh dan dijalani oleh para sahabat, sungguh mereka telah menyimpang, penyimpangan dari jalan yang lurus. Dan ingat, sama sekali tidak ada satupun simpangan yang benar. Semua simpangan adalah wrong turn, simpangan-simpangan yang salah, karena jalan yang menghantarkan kepada Allah hanya satu, ya, dan itulah sirat al-mustaqim. Sehingga Rasulullah SAW ketika menggariskan sirat mustaqim, Rasulullah menggariskan satu garis yang lurus. Kemudian beliau katakan, sabdakan, hadza siratullahi mustaqima, inilah jalan Allah Ta'ala yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan jalan-jalan yang di kanan dan kirinya. Kemudian Rasulullah gambarkan semua jalan ini tidak ada satu jalan pun kecuali di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya, yang menyeret manusia ada terjerembab ke dalamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua jalan, semua ide, semua pendapat yang berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah dan keluar dari apa yang dipraktikkan oleh para sahabat, jalan tersebut, ide itu, usulan tersebut, teori itu tidak akan mungkin bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ila dari karamatihi, ya, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah. Wa ila dari karamati, dan kepada kampung kemuliaannya. Nah, kecuali jalan Allah Ta'ala yang lurus. Mutadamminun, yang mencakup al-ilmi bil haq. Jalan tersebut adalah jalan yang mengandung pengetahuan terhadap kebenaran. Wa isarihi, dan melebihkan kebenaran. Wal amali bihi, dan beramal dengannya. Tidak cukup hanya sekedar mengetahui kebenaran dan menjadikannya sebagai sebuah wawasan, tidak cukup. Tapi wal itsari bihi, harus melebihkan kebenaran tersebut. Tidak cukup dengan itu, tapi harus wal amali bihi, mengamalkannya. Mengetahui, memahami, melebihkan atas yang lain, kemudian menjadikannya sebagai jalan dan dia tapaki menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar pengetahuan sepintas lalu, maka tidak akan mungkin menjamin hamba kebahagiaan di akhirat dan keselamatan dari nerakanya dan masuk ke dalam surganya. Tidak, karena agama ini bukan sekedar wawasan. Sebagaimana dalam sebuah pernyataan dinyatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni, walakin al-iman ma waqara fi as-sadri wa saddaqatul amal. Iman bukan hanya sekedar angan-angan, bukan juga sekedar tahalli. Tahalli itu berhias, kostum, bukan. Ya, walakin ma waqara fis sadri. Tapi iman adalah sesuatu yang bertengger, terpatri di dalam jiwa, wa saddaqatul amal, dan dibuktikan dalam karya nyata, dalam amalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat, kepada rezeki yang halal yang baik, dan kepada amal yang diterima. Ingat, 3 perkara tersebut itulah yang selalu diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di setiap pagi ketika beliau setelah sholat subuhnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala warisi kepada kita zikir dan wirid tersebut, sehingga itulah yang selalu kita gumamkan, sehingga akhirnya kita
Sregep dalam menuntut ilmu. Jadi ini pengen ilmu yang bermanfaat. Ada majelis ilmu nggak hadir. Benarkah doanya? Hah? Nah, ya demikian. Kita teruskan. Ada pun nyambut gawe gak usah diomongi wis budal. Kita teruskan. Jadi iman bukan hanya sekedar kostum. Iman bukan hanya sekedar pernyataan. Iman bukan sekedar wawasan. Tapi iman adalah mawaqura fil qalb. Sebuah keyakinan yang sudah bertengger, terpatri, terpantancap ke dalam jiwa, wasaddaqatul a'mal, dan diwujudkan dalam bentuk aplikasi amalan. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Kemudian dikatakan di sini ammama al-bayana, Allah taala di ayat ini ammama, meratakan. Al-bayana at-tama, penjelasan yang sempurna li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Bagi seluruh makhluk. Bagi seluruh makhluk. Bahkan Allah taala mengvonis keterangan tersebut dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Perhatikan firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Ada lam taukid ditambah dengan qad, ya, yassarna, kami mudahkan Al-Quran. Al-Quran lidzikri, sebagai peringatan. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengambilnya sebagai sebuah peringatan? Ya, demikian. Kita teruskan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ammamal bayan, Allah ta'ala meratakan, mengumumkan, tidak mengkhususkan. Al-bayan, keterangan itu atam yang sempurna li jami'il khalq, bagi seluruh makhluk. Wa khassasa, dan Allah mengkhususkan bil hidayati, petunjuknya, man, kepada orang yasha, yang Allah kehendaki. Kalau penjelasan adalah fa'al, untuk seluruhnya, tapi petunjuk hanya untuk yang Allah ta'ala kehendaki. Perhatikan firman Allah, yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Man yasha, yang Allah kehendaki. Sehingga bahagialah hati ketika dia termasuk mereka yang cinta sunnah. Berbahagialah hati mereka yang cinta Al-Quran, cinta hadis, cinta mempelajari petuah-petuah para ulama. Senantiasa melakukan PPKM. Apa itu PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Bukan malah meninggalkan masjid. Perbanyak pergi ke masjid. Sampai kapan? Ya mulai saiki. Sampai kapan? Sampai mutiar. Sampai mati. Bahagialah mereka yang hatinya digiring ke masjid. Masjid adalah bak air bagi ikannya. Coba bayangkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, bayangkan seandainya ikan itu dipisahkan dari airnya, apa yang terjadi? Dan ingat, ciri-ciri orang yang beriman, ketika mereka mendapati apapun yang mereka mendapati, mengeluhnya sambate namung dateng sinten? Allah Ta'ala. Lho sampean ning masjid Allah ora gelem, kok arep sambat yang Allah Ta'ala, pengen dirungokne ora cak. Nah, ya, demikian. Kita teruskan, sehingga perbanyak PPKM, perbanyak pergi ke masjid mulai sekarang sampai mati. Ya, demikian. Ammal bayan li jami'il khalqi wa khassasal bil hidayati may yasha. Fahada, maka semua ini adalah fadluhu. Naam, keutamaan dari Allah. Wa ihsanu, dan kebaikan dari Allah. Petunjuk itu milik Allah. Allah Ta'ala paring petunjuk yang sampean, keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah. Sampean ki sapa? Adakah kita memiliki keistimewaan sehingga kita lebih berhak daripada Pak Ijo, Pak Imo, Pak Idi, dan Tukimin? Kita tidak memiliki keistimewaan. Tapi bahagialah hati ketika Allah memilihmu sebagai pengemban agama ini, memilihmu sebagai pelaksana agama ini. Walaupun jungkir walik, jempalian, sampean panggah sabar di atas sunnah. Ini semua tidak lain kecuali anugerah, nikmat, taufik dari Allah. Biarkan semua bicara, memang wong sing duwe lambe berhak bicara. Tapi ingat, apapun yang kau kerjakan, urusannya bukan dengan mereka, ning urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hendaklah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatmu fokus karena Allah, ketika amalmu sesuai dengan sunnah, jalan. Nah, Allah taala sendiri yang akan menghisab. Ya. Sing wong delok niku memang kendel ala, bukan dhisik jenenge wong delok kendel ala. Wong Jawa niku ngoten niku peribahasane, kiratane. Sehingga ini lainnya wong ala, ya ora usah dadak bingung. Memang wong delok niku jenenge kendel ala. Ora mungkin wong ndak komentar, mesti komentar. Mbuh komentar apik, mbuh komentar miring. Ketika ada komentar bagus, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah taala akan menyiapkan untukmu pendukung. Dan ketika ada yang berkomentar sebaliknya, maka bersabarlah, karena itu adalah merupakan ujian. Nah, ketika ada yang komentar baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Kabar gembira yang Allah taala segerakan. Nah, ya. Fa hadza fadluhu wa ihsanuhu. Wa ma fadlul karimi bimamnunin. Wa ma faddala al-karimu, dan apa yang Allah taala lebihkan al-karimu, zat yang maha mulia, bimamnunin, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan. Mamnun, dengan apa yang Allah taala nikmatkan, berikan. Wa dzaka adluhu, dan itu semua juga adalah merupakan keadilannya. Wa qata'al, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari mereka-mereka yang Allah taala tidak ingin beri petunjuk, maka semua adalah dengan keadilan Allah. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Maka apa yang mereka lakukan, usaha mereka lakukan, usahanya semua adalah berseberangan dengan apa yang Allah taala perintahkan. Sehingga ketika mereka misalkan mau diibaratkan, adalah diibaratkan gelas yang dalam keadaan tengkurap, maka tidak akan mungkin diisi. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan petunjuk, maka semua itu adalah dengan kebaikannya, dengan anugerahnya. Nah, dan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah terangkat petunjuk, lalu di antara mereka ada yang menolaknya, nah, tidak mengimaninya, bahkan mengibarkan bendera permusuhan atas wali-wali Allah, maka semua itu adalah dengan keadilannya. Wallahu a'lam, dan Allah Ta'ala maha tahu haitsu, di mana yaj'alu mawaqi'a ihsanihi, di mana Allah taala menempatkan kebaikannya, di mana Allah taala menempatkan petunjuk tersebut. Allah taala yang maha tahu, maka kita tidak berhak untuk berbicara tentang apa yang Allah taala putuskan. Perhatikan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah perbuat, firmankan, putuskan, perintahkan, tapi Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi merekalah yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka gawe, tentang apa yang mereka lakukan. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.